Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Bapak cintai, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah dan diberi kemudahan ketika menuntut ilmu. Baik, dalam video ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi kita yang pertama, yaitu tentang hukum-hukum kelistrikan. Ya, oke. Bacaan kita adalah dasar listrik dan elektronika untuk materi yang pertama. Oke, untuk materi kita yang pertama, kita akan belajar tentang hukum kelistrikan dan elektronika. Oke, untuk memulai materi ini kita harus mengerti dulu ya tentang apa itu listrik. Ya. Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ya. Oke. Di zaman sekarang ini kita tidak lepas dari kebutuhan yang namanya listrik. Ya, kita bisa bayangkan kalau kamu perangkat kamu, HP kamu ketika lowbat, ya kita bingung sekali untuk mengisi lagi. Maka kita akan butuh energi listrik ya, baik dari kita ambil dari listrik dari PLN ya colokan, atau kita ngambil listrik yang kita simpan dalam perangkat kita, misalnya dari baterai atau power bank, yaitu listrik ya. Jadi kita tidak bisa lepas, sepertinya sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya listrik ya. Jadi listrik itu benarnya adalah gejala ya, gejala adanya aliran elektron dari suatu penghantar ya. Kenapa bisa bergerak itu elektronnya ya, kita lihat atau kita pelajari lebih lanjut. Oke. Listrik itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu nanti ada listrik statis dan listrik dinamis ya. Di mana listrik statis merupakan energi yang dikandung dalam benda yang bermuatan listrik ya. Nah, listrik statis ini misalnya kalau kita punya sisir, kita gosok-gosokkan ke rambut, nah itu nanti ada listrik statis ya. Nah, listrik statis ini benarnya yang bisa menarik-narik ya dari muatan positif dan muatan negatif ya. Listrik statis ini tidak terlalu berbahaya, tetapi kalau agak besar juga kadang-kadang kita agak kaget ya. Misalnya kamu nanti memegang suatu benda, tahu ada ngerenyet, wah ngerenyet ya gitu. Nah itu yang disebut dengan listrik statis ya. Nah selain listrik statis nanti ada juga listrik dinamis. Ya, ini adalah listrik yang bisa bergerak. Nah ini adalah listrik yang banyak kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah listrik dinamis ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, listrik dinamis itu ada tadi sebutkan adalah listrik yang kita pakai sehari-hari. Nah, listrik ini sendiri nanti ada dua. Ya, yang pertama itu nanti ada yang disebut dengan listrik AC ya, atau listrik bolak-balik. Nah, ini adalah listrik yang kita pakai, yang kita langganan ke PLN, itu adalah listrik AC ya. Jadi listrik AC ini merupakan jenis arus listrik yang mengalir searah ya, tetapi polaritasnya berbolak-balik ya. Jadi positif negatifnya enggak jelas ya, karena dia akan berbolak-balik. Nah, arus AC ini adalah atau alternating current, merupakan nilai dan arah yang selalu berubah-ubah. Ya, jadi dia arah geraknya satu arah, tapi itunya berubah-ubah polaritasnya, ya, sehingga dia akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Ya, nanti kita lihat gelombang sinusoida seperti apa. Nah, listrik AC ini kalau kita lihat di gambar itu nanti ada pembangkitnya ya, nanti ada pembangkit listrik yang untuk AC itu nanti bermacam-macam.
Yang paling umum adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, atau mungkin nanti juga ada yang pakai diesel, ya, pakai itu dan sebagainya. Banyak sekali ya untuk pembangkit listrik itu. Oke, kita lanjut. Listrik DC. Nah, listrik DC ini adalah listrik searah, ya, atau DC itu adalah direct current. Adalah sebuah bentuk arus tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja, tetapi dia polaritasnya tetap, ya, tidak seperti AC yang berubah-ubah. Tapi kalau DC itu dia polaritasnya tetap. Nah, untuk listrik DC ini, ya, selain dibangkitkan pembangkit daya, ya, misalnya di kendaraan kita, ya, kendaraan, ya, ada motor maupun mobil, itu nanti ada pembangkitnya, atau nanti ada baterai, ya, atau sel surya, dan masih banyak lagi, ya, listrik DC seperti itu. Mungkin nanti kita akan pelajari pada materi-materi yang akan datang, ya, kita akan mempelajari tentang sumber-sumber listrik, ya, terutama DC. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita mempelajari kelistrikan, maka di dalamnya itu nanti ada besaran-besaran listrik, ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah tegangan listrik, ya. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik yang terjadi pada dua titik, ya, dalam suatu rangkaian listrik. Ya, misalnya kamu lihat di rumah kalau ada colokan listrik itu, ya, ada dua lubang, nah itu yang disebut dua titik. Nah, kalau kita ukur antara dua lubang itu atau dua titik itu, ya, maka ada besaran yang disebut dengan tegangan listrik, ya. Misalnya colokan di rumah, kalau kita ukur itu ada tegangan 220 volt. Nah, itu termasuk yang AC, ya. Itu jangan coba-coba, ya, jangan dipegang langsung, ya. Itu bisa nyetrum, ya. Atau nanti kalau pada baterai yang DC, nah, di antara dua kutubnya, ya, misalnya di sini ada baterai ini, ya, di sini dengan di sini, nah itu ada tegangan juga, ya, untuk DC. Ya, sebenarnya tegangan AC maupun DC jangan coba-coba kita hubungan secara langsung, ya. Apalagi kalau badan kita kondisi lemah, ya, bisa nyetrum, bahaya. Berikutnya, besaran-besaran listrik yang lain yaitu hambatan listrik, ya. Hambatan listrik adalah perbandingan tegangan suatu alat elektronik dengan arus yang melaluinya, ya. Hambatan listrik ini dinyatakan dengan satuan ohm, ya. Nah, kalau kita akan mengukur hambatan listrik, kita menggunakan suatu alat yang disebut dengan ohmmeter, ya. Nah, hambatan listrik ini pasti ada, ya, karena kita tidak mempergunakan penghantar yang murni, ya. Ya, maka hambatan itu selalu ada. Nah, hambatan itu bisa nanti terdapat pada kabelnya, penghantarnya, maupun ada pada peralatan elektroniknya, ya. Nah, ketika ada hambatan, maka nanti akan timbul arus listrik, ya. Kalau ada tegangan, kemudian kita hambat, maka akan ada arus, ya, seperti itu. Ya, kalau hambatannya 0 kan berarti arusnya maksimum. Tetapi kalau ada hambatannya, maka nanti arusnya bisa kita hitung, ya. Oke, kita lanjut. Nah, besaran yang berikutnya adalah arus listrik, ya. Arus listrik ini tadi terjadi karena adanya tegangan dan hambatan, ya, itu. Atau nanti dengan kata lain bisa disebut juga arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang muncul karena pergerakan elektron-elektron dalam suatu rangkaian listrik, ya. Nah, nanti besar arus listrik ini dinyatakan dengan satuan ampere, ya, seperti itu. Ya, misalnya nanti di sini ada sumber, kemudian ada beban atau di sini lampu. Kalau kita hubungkan rangkaian ini tertutup, maka akan arus yang mengalir, ya. Nah, untuk mengukur arusnya ini kita menggunakan suatu alat yang disebut dengan ampere meter, ya. Oke, kita lanjut. Nah, besaran listrik berikutnya adalah yang disebut dengan daya listrik, ya. Daya listrik ini menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detiknya, ya. Jadi kalau kita pakai energi listrik itu pasti akan terserap yang berubah menjadi daya, ya. Misalnya kita kalau di rumah memakai listrik, kemudian kita nyalakan lampu, ya, lampu itu dia akan mengubah listrik menjadi daya. Ya, itu nanti macam-macam. Misalnya kalau lampunya lampu bohlam, itu akan terasa hangat. Nah, itu berubah, ya, dari listrik menjadi energi menjadi agak panas seperti itu.
Ya, atau misalnya masak nasi di Magicom, ya berapa tuh? Ya, misalnya Magicomnya 300 watt, ya maka dia akan merubah listrik menjadi pemanas, ya panasnya nanti sampai 300 watt, ya. Nah ini, ya 1 watt itu adalah 1 joule per detik, ya. Dalam rumus perhitungan daya listrik biasanya nanti dilambangkan dengan huruf P, ya atau power. Ya. Nah, mungkin besaran-besaran listrik juga nanti masih banyak lagi, misalnya nanti ada frekuensi, ya, kemudian ada yang lain, ya. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ketika kita bicara tentang kelistrikan, maka nanti di sini ada suatu hukum, ya, yang harus kita pelajari dan kita tidak bisa tinggalkan, ya, ketika kita belajar dengan kelistrikan, ya, apalagi kalau kita nanti bicara tentang hukum pada kelistrikan DC, ya, seperti itu, ya. Hukum itu adalah disebut dengan hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan salah satu dasar ilmu elektronika yang wajib pelajari para engineer elektronika, ya, karena kalian adalah peserta di jurusan elektronika, maka hukum Ohm ini tolong diingat, dipelajari, ya, seperti itu. Nah, hukum ini juga dikenal istilah Ohm Law, ya, yang pertama kali diperkenalkan tahun 1825 oleh seorang fisikawan asal Jerman yaitu Johannes Simon Ohm, ya, seperti itu. Nah, itu nanti bisa kita lihat, ya. Oke, lanjut. Nah, hukum Ohm itu bisa bunyinya adalah besarnya arus listrik I yang mengalir melalui sebuah pengantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan, ya, V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan R, ya. Nah, ini segitiga Ohm, ya. Jadi V itu sama dengan I kali R, ya. Di sini V itu sama dengan I kali R, ya. Atau nanti kalau rumus ini dibolak-balik bisa, ya, jadi I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I, ya. Dimana nanti V ini adalah tegangan, ya. V ini adalah tegangan, ya, tegangan dengan satuan volt. Kemudian I ini adalah arus atau current, ya, dengan satuan adalah ampere. Sedangkan R ini adalah hambatan, ya, dengan satuan ohm. Nah, jadi rumus utamanya adalah V sama dengan I kali R ini. Ya, tolong diingat ini, ya. Ya, selama kita masih belajar elektronika atau nanti kita bekerja di elektronika, maka hukum ini jangan kita tinggalkan, ya, harus kita ingat selalu. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah ada besaran-besaran yang ada di kelistrikan. Nah, tentunya besaran-besaran itu juga akan memiliki satuan, ya. Nah, contoh besaran dalam kelistrikan tadi tegangan, arus, ya, arus listrik, hambatan, frekuensi, daya listrik dan sebagainya, ya. Nah, ini nanti akan memiliki satuan-satuannya. Nah, ketika kita bicara satuan itu nanti pasti ada nilai-nilai, ya. Nah, nilai-nilai juga harus kamu pahami, nanti ada yang nilainya kecil, ada yang sangat besar. Nah, biasanya nanti akan dituliskan dalam bentuk-bentuk khusus, ya. Nah, ini di sini ada Bapak jelaskan prefiks satuan internasional yang umumnya digunakan dalam ilmu kelistrikan dan elektronika, ya. Misalnya nanti kita akan mengenal istilah tera, ya. Tera yang disimbolkan huruf T itu, nah itu artinya nilainya adalah sejuta-juta, ya, atau 1000 miliar, ya. Nah, ini dieksponenkan adalah 10 pangkat 12, ya, tera. Nah, ini kita pernah mengenal tera lah. Nah, kemudian giga. Giga itu disimbolkan dengan huruf G, yaitu adalah 1000 juta, ya, atau 10 pangkat 9, ya. Pasti mengenal lah giga, ya. Ada di memori kalian. Nah, memorinya berapa giga? Nah, maksud giga itu adalah 10 pangkat 9 banyaknya. Nah, kemudian ada mega, ya. Mega itu nanti simbolkan dengan huruf M besar, itu artinya sejuta atau 10 pangkat 6, ya. Kemudian nanti ada juga kilo. Kilo itu adalah
disimbolkan dengan K, artinya 1000 ya. Ya, misalnya kita pernah dengar lah, harganya berapa? 2K. Oh, itu artinya 2 kali 1000 atau 2000. Ya, atau nanti di eksponennya 10 pangkat 3. Nah, kemudian juga nanti ada yang satunya misalnya meter ya, 1 ohm, 1 meter. Nah, ini tidak disimbolkan ya. Itu tergantung dari besaran dan satuannya. Nah, ini adalah 10 pangkat 0 ya. Jadi 10 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, kemudian nanti ada juga yang agak kecil. Ya misalnya nanti ada 1 meter, 1 meter itu 10 pangkat 0. Nanti ada juga sentimeter. Ya, misalnya senti itu adalah 1/100 ya. Jadi lebih kecil dari 1. Nah, ini di eksponennya 10 pangkat min 2 ya. Kemudian mili. Nah, ini dengan huruf M kecil itu ada 1/1000 atau 10 pangkat min 3. Nanti di bawah mili ada mikro ya dengan U seperti ini, tapi nanti ada buntutnya itu ada 1/1000.000, ada 10 pangkat min 6. Nanti juga ada lagi yang lebih kecil, nano, huruf N ya. Ini adalah 1/1000.000 ya, 1/1 miliar atau 10 pangkat min 9. Nanti ada juga yang lebih kecil lagi, pico ya, dengan huruf P kecil. Ini adalah 1 per, oh, ini 1 ya, maaf ini salah, bukan ini adalah 1 per ya, 10 pangkat min 12 ya. Kita perbaiki nanti, ini adalah 1 per ya, bukan seperti ini ya, ini 1 per ya, atau 10 pangkat min 12 ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan tadi paham. Kita lihat contoh penerapan hukum Ohm ya. Di sini yang nomor 1, suatu rangkaian listrik terdiri dari baterai dan lampu ya. Baterainya itu dia memiliki tegangan 6 volt dan hambatan pada lampu sebesar 100 ohm ya. Kita akan mencoba menghitung arus yang mengalir pada rangkaian tersebut ya. Nah, dari persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R ya. Karena kita mencari yang ditanyakan di sini arus, ya, maka nanti rumusnya kita olah lagi menjadi I sama dengan V per R. Setelah dapat, kita masukkan nih data yang tadi. Ya, datanya tegangan dan hambatan. Kita masukkan I sama dengan 6 volt dibagi 100 ohm. Maka kita dapat 0,06 ampere. Ya. Nah, jadi arus yang mengalir itu ada 0,06 ampere, atau boleh kita turunkan ini ya. Jadi 60 mili ampere ya. Di sini nih 0,06 itu sama dengan 0,060 ampere. Nah, ini kita tambahkan ya. Atau boleh kita tulis jadi 60 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, maka nanti dapat 60 mili ampere. Nah, oke. Jadi tolong di sini konversinya ini diperhatikan ya, kita pelajari. Ya, jadi nanti kita bisa aja nanti ditanya satunya apa, apakah dalam ampere atau dalam mili ampere. Ya, oke. Ini mungkin penerapan hukum dan nilai-nilai satuannya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita coba lagi ke contoh berikutnya. Ya, nah, contohnya berikutnya. Nomor 2, ini ada suatu rangkaian listrik yang terdiri dari baterai dan resistor ya, 1 kilo ohm. Setelah diukur arus yang mengalir pada rangkaian besarnya adalah 6 mili ampere. Tentukan besar tegangan baterai. Nah, ini rumusnya sama ya, masih hukum Ohm, adalah V sama dengan I kali R. Kita masukkan nih datanya. V sama dengan 6 mili ampere kali 1 kilo. Nah, 6 mili nih, 6 mili itu artinya 6 kali 10 pangkat min 3. Ya, 1 kilo adalah 10 kali 10 pangkat 3. Nah, ini. Nah, karena di sini ada minus dan di sini plus, ya ini kalau kita kalikan berarti ini pangkatnya kita jumlahkan. Ya, min 3 tambah 3 itu 0, jadi 10 pangkat 0. Ya, 10 pangkat 0 itu 1, maka 6 kali 1. Maka besar tegangannya adalah 6 volt. Itu mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, ini contoh ketiga. Hitunglah besaran hambatan R
pada rangkaian jika tegangan V yang dipasangkan pada rangkaian sebesar 20 volt dan arus yang mengalir adalah 200 mA. Ya, kita gunakan hukum masih yang sama, hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Ya, karena kita cari I, ya, maka jadi yang dicari R ya. Maaf ini yang dicari R, maka rumusnya jadi R sama dengan V per I. Ya, jadi kita masukkan datanya R sama dengan 20 volt dibagi 250 mA atau 20 volt kita bagi 250 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ya, maka nanti akan bisa kita tulis lagi ya. Nah, ini 20 volt dibagi 250 kali 10 pangkat min 3. Ya, ini dibagi 10 pangkat min 3. Nah, 10 min 3-nya ini bisa naik nih. Ya, bisa pindah ke sini tapi menjadi positif. Ya, jadi 20 kali 10 pangkat 3 dibagi 250. Ya, atau nanti jadi 20.000 dibagi 250. Maka akan diperoleh nilai R-nya adalah 80 ohm. Ya, kehambatan pada rangkaian adalah 80 ohm. Ya, seperti itu. Ya, tolong ini dipelajari lagi ini ya. Matematikanya harus diperkuat nih. Ya, ini. Oke, itu contoh ketiga. Kita lihat lagi contoh keempat. Hitunglah besar tegangan yang digunakan jika rangkaian memiliki hambatan R adalah 10 kilo ohm dan arus mengalir pada rangkaian yang sebesar 5 mA. Ya, masih kita gunakan hukum yang sama ya, formulasi atau rumus yang sama, V sama dengan I kali R. Ya, kita masukkan V sama dengan 500 mili. Bukan 500 ya, 5 mili. Ya, ini 5 miliampere ya. Ini 5 ya, 5 miliampere. Jadi 5 mili itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ampere kali 10 ya. Ini habis jadi 5 kali 10 50 volt ya. Oke, ini 5 miliampere ya. Maka tegangan pada rangkaian adalah 50 volt ya. Oke. Ini 5 ya, 5 mili bukan 500 ya. Nah, ini aja dirubah. Ini 5 miliampere. Oke, yang kelima. Nah, yang kelima hitunglah daya. Jadi ini kita sudah ada daya nih ya. Hitunglah daya listrik yang digunakan oleh sebuah lampu yang bekerja dengan tegangan 15 volt dan dia memiliki hambatan 50 ohm. Ya. Dari persamaan hukum Ohm, ya, V sama dengan I kali R. Kalau kita mencari I-nya adalah V per R. Nah, dari persamaan daya listrik itu adalah V sama dengan ya P sama dengan V kali I. P sama dengan V kali I, ya. Nah, ini I-nya kita rubah ya, jadi V kali V per R. Ya. Nah, di sini kita masukkan V-nya 15 ya, 15, R-nya ini 50. Maka nanti kita boleh ini langsung kalikan boleh atau ini kita kerjakan dulu. Jadi ini langsung dikalikan, jadi 15 kali 15 225 dibagi 50 ya, kita dapat 4,5 watt. Nah, maka jadi listrik itu dia akan menggunakan daya sebesar 4,5 watt ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami seperti itu. Oke, mungkin itu materi kita yang pertama tentang hukum kelistrikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Kalau tugasnya dikerjakan jangan lupa identitasnya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih ya. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan, aturan prokes tetap kita patuhi. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.